Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia di hari yang mulia, di tempat yang mulia, telah melangkahkan kaki kita dalam rangka pelaksanaan Fardul Jum'ah. Semoga Jumat kali ini menjadi kafarah penghapus daripada dosa dan kesalahan kita daripada Jumat-Jumat sebelumnya, dan juga mudah-mudahan doa-doa kita, munajat-munajat kita, permohonan doa kita kepada Allah segera dijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga dan sahabatnya, dan kepada mereka yang terus menjunjung tinggi akan kebenaran yang terdapat dalam syariat kita ini. Semoga lisan kita tidak pernah berhenti kering berselawat mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya beliau mengungkapkan, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang terbaik jika Allah takdirkan kita berjumpa di hari Jumat tersebut adalah hari yang terbaik untuk kita. Beliau meneruskan, fa'akthiru 'alaiha minas salati fih. Maka perbanyaklah berselawat kepada diriku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Karena selawat yang kita sampaikan kehadirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditampakkan. Arti maknanya akan mendapatkan faedah, keutamaan, keistimewaan semua daripada yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu ulama yang berselisih faham tentang keutamaan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan ini khatib berwasiat dulu di khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahmati Allah. Allah firmankan dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lah yang lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Konsekuensinya kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan kita, menjaga keimanan, ketakwaan kita, konsisten dalam ketaatan kepada Allah merupakan yang dituntut. Maka untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk mencapai mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dimulai daripada diri kita sendiri. Maka berkumpulnya kita, diwajibkannya kita, disyariatkannya kita salat Jumat, salah satunya min fawaidil Jum'ah adalah mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan dalam hukum fikihnya, jikalau khatib dalam Jumat tidak menyampaikan pesan ketakwaan, khutbahnya tidak sah. Maka pesan-pesan ketakwaan ini selalu digulirkan, selalu didengungkan. Takwa harus berada selalu setiap saat dalam setiap jiwa kita. Takwa tidak boleh terlepas. Sebab dengan definisi ulama yang pada umumnya imtithalul awamirillah, mengerjakan semua perintah Allah semaksimal mungkin. Mengapa dikatakan semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah? Karena Allah berikan kekuatan, kemampuan yang ada pada setiap diri manusia itu berbeda-beda. Terkadang mungkin dari nilai negatifnya, Allah beri kuasa kita, Allah beri kesehatan, kekuatan, keluangan waktu, keimanan, pengetahuan tentang fadilah, keutamaan daripada satu kegiatan, daripada satu amaliyah. Tapi kita tidak mengindahkan. Salah satunya yaitu dengan pelaksanaan salat fardu berjamaah. Bahkan dalam teks inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ketentuan salat fardu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya Allah yang tentukan. Bahkan dalam syariatnya ada muazzin yang mengomandangkan azan. Azan itu adalah i'lam, untuk mengetahui bahwasanya sudah masuk salat fardu. Tetapi banyak daripada telinga-telinga kita mendengar seruan tersebut, ajakan tersebut. Dari kondisi mungkin Allah masih berikan kesehatan, dari keluangan waktu mungkin Allah masih berikan waktu itu, tetapi mungkin karena kelalaian kita, tergoda dengan hawa nafsu kita, terdengarnya dengan bisikan-bisikan setan, maka kaki ini berat ingin melangkahkan ke musalla atau ke masjid. Maka konsekuensinya tersebut, nilai-nilai takwa yang ada di dirinya dengan mengamalkan sekuat tenaga yang Allah berikan tidak diupayakan. Ya, memang betul dalam sholat jamaah ada keutamaannya dan keistimewaannya, ada bonusnya, ada pahala yang lebihnya. Jikalau kita tidak merauni di dunia dengan kehidupan berbaik atau beramal soleh atau beribadah kepada Allah, selama Allah berikan kehidupan kita di dunia, kapan lagi kita akan mengambil daripada fadilah-fadilah keutamaan tersebut untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka konsekuensinya pesan-pesan takwa ini terus digulirkan. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengungkapkan dengan definisi takwa, al khaufu minal jalil wal amalu bima fit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu yaumir rahil. Yang pertama katanya Imam Ali, takwa tersebut takutlah pada zat yang tinggi. Takut, kalau masih ada rasa takut, masih dibaliknya akan meyakini bahwasanya nanti semua akan berpulang kepada Allah. Kalau masih ada rasa takut dalam jiwa kita, kita akan meyakini keseluruhannya Allah mengetahui semuanya. Tetapi kalau sudah tidak ada nilai rasa takut pada diri seorang, maka nanti akan berantakanlah kacau balau dalam kehidupan tersebut. Wal amalu bima fit tanzil, mengerjakan semua daripada perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran, terlebih daripada hukum yang dinamakan dengan syariat kita hukmul qat'i. Memang sudah ditetapkan oleh ulama kita ini, tidak kita bisa palingkan hukum tersebut.
Memang nanti semua akan berlebur. Selain hukum dilalatul qat'i itu, dengan dhanniyah akan mensesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktunya. Tetapi hukum itu adalah dari sifat yang furu'iyah, bukan daripada sifat usuliyah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahmati Allah, wa ridha bil qalil. Yang kita utamakan, yang kita telah ikhtiarkan untuk mencari rizki kita di dunia, mencari rizki dengan kategori dalam ketentuan Allah, mencari rizki dalam ketentuan yang memang dihalalkan dalam secara syariat, meskipun dapatnya hanya sedikit, tetap wajib kita merasa ridha dengan pembelian tersebut, ar-ridha bil qalil. Tetapi kalau tidak kita mengakui semua ketentuan rizki itu Allah yang berikan, mungkin terbawa dengan hawa nafsunya, dengan kebutuhan dalam arti kepentingan dunia, sampai menghalalkan apa yang diharamkan, wa'iyadzubillah. Maka keadaan mempunyai ridha dengan yang Allah takdirkan daripada karunia rizkinya harus kita optimalkan. Itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, al-amalu bima fit tanzil, mengerjakan semua yang ada di dalam perintah Allah. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap untuk hari di mana kita akan berangkat. Artinya, punyalah bekal, punyalah amal soleh, punyalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, jikalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan kematian. Maka kematian itu pasti akan datang menjumpai makhluknya. Maka Al-Imamu Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah mengungkapkan, mempersiapkan menyambut kematian tersebut adalah merupakan daripada nilai-nilai ketakwaan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam faidah Jumat adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar kita daripada malah bahaya keseluruhannya, dapat mensyukuri semua karunia Allah, meningkatkan ibadah kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua daripada faedah Jumat adalah memperkuat rasa ukhuwah kita, memperkuat persaudaraan di antara kita. Mungkin dengan kesibukan dunia, kita bertetangga mungkin tidak pernah berjumpa, pun kalau berjumpa mungkin tidak enak dengan pagar rumahnya, dengan pintu rumahnya. Ada saja alasan untuk dunia. Mungkin kita tidak sempat bersilaturahmi, mengunjungi rumah saudara kita. Tetapi dengan faidah Jumat ini kita berjumpa. Maka konsekuensi daripada Jumat yang harus kita tingkatkan di diri kita adalah memperkuat rasa ukhuwah tersebut. Ukhuwah kita, saudara yang telah mengucapkan kesyahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah saudara kita. Yashudduhu ba'du ba'da, kata sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu dengan seorang muslim lain wajib menguatkannya satu sama lain. Dalam pengamalannya untuk menguatkan dalam Jumat, ada hadis sallallahu alaihi wasallam, beliau mengungkapkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fasafahani illa ghufirallahuma qabla ayyafarraqa. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Tidak ada seorang dua muslim berjumpa dengan saudaranya yang muslim, kemudian habis berjumpa
fatasafahani, mereka saling bersalaman, berjabat tangan. Kata sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahuma, dimaafkan, diberikan pengampunan keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum terpisah di antara keduanya. Mungkin di antara kita melalaikan tentang fadilah keutamaan kita bersalaman. Bersalaman secara esensialnya menghormati keberadaan kita. Tetapi sekarang ada yang model salamannya sekedar nggak enak. Tetap salaman itu merupakan kesunahan dalam syariat kita. Terkadang kita lupa bersalaman mempunyai faedah keutamaan. Malas kita bersalaman. Tidak, wahai saudaraku, terutama di Jumat ini, kelipatan berpahala, kelipatan mengakukan amal soleh dilipat gandakan dengan Jumatnya, dengan nilai faedah keutamaan Jumatnya. Maka sebagian kita tidak ketemu, mungkin sudah berapa hari, atau dalam seminggu belum ketemu, ada dalam sebulan belum ketemu. Maka bersalamanlah saudaraku. Tidak rugi kita bersalaman. Kenapa? Dengan salaman bisa mengingatkan kita tentang memori, menambah ukhuwah, rasa cinta kita dengan persaudaraan dengan saudara kita yang lain. Tetapi banyak mungkin kita termasa terhina. Yang miskin tidak berani bersalaman dengan yang kaya. Yang kaya mengakukan egonya yang tinggi, dialah yang harus memulai bersalamanku karena Allah takdirkan aku punya rizki. Tidak, wahai saudaraku. Maka dalam mewujudkan ukhuwah, Jumat tersebut merupakan memperkokoh ukhuwah kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang lain, terlebih ukhuwah Islamiyah yang lebih umum. Masih ada saudara-saudara kita yang di belahan bumi kita lain berjauhan, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka dengan kesusahannya, tapi kita tetap terus mensokong, mendoakan mereka agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan karunia Allah sebagai mereka hamba yang memang dapat mensyukuri, dapat menikmati daripada kehidupan dunia, terlebih nanti dalam kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang singkat ini mari kita laksanakan keseluruhannya. Tambah mahabbah kita, kecintaan kita, persaudaraan kita kuatkan satu sama lain. Insya Allah nanti kita termasuk dalam golongan-golongan hambanya yang akan bersatu kelak yaumal qiyamah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi qarraba li hadrati man istafa'u min ibadi wa qaddama li khidmatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'ala al-'izzata wa sa'adata fi ta'atih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana katsiran ay yas'alallaha yaghfira li ummatih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma akhlasa lillahi mukhlisun. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha wa'ati'uh ittaqullaha wa'ati'uh ittaqullaha wa'ati'uh. Ad-dunya darul fana wa kullu man 'alaiha fan
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فاتقوا الله يا عباد الله وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقول تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون